khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa khususan mangga wong tuai disebut Abi Ahmad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Batur lan sedulur kabeh, kang pertama kula pengen nasihati khususnya kanggo kula kiambek. Untuk pribadi diri saya sendiri, bahwasanya marilah senantiasa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Takwa itu berarti setelah beriman, kemudian berislam. Jadi setelah percaya ning Gusti Allah lan percaya ning Kanjeng Nabi, kemudian juga melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi takwa itu adalah gabungan dari keimanan dan keislaman. Ya, jadi anu wong kang beriman bae tapi digelem nglakoni masih karena males atau karena sebab apapun, ya maka belum masuk kategori muttaqin. Atau sebaliknya, ngelakoni tapi indo-indoan. Ya. Nah, itu lebih parah lagi ya. Namanya munafikun. Orang-orang yang munafik. Ya. Jadi ngelakoni karena indoan, itu namanya munafik. Ya. Jadi kalau takwa itu ya di samping beriman, kemudian juga berislam. Nah, ada lagi namanya berihsan. Orang yang berihsan itu berarti orang yang kualitasnya itu lebih. Ya. Betul-betul dalam melakukan ibadahnya itu berkualitas. Namanya ihsan. Ya. Jadi ketika ibadahnya itu sudah benar-benar lillahi ta'ala, ya maka dia sudah berihsan. Tapi kalau misalkan kita-kitaan, itu ya masih dalam proses untuk menuju ke situ. Ya. Jadi ihsan itu adalah sesuatu yang menentukan seberapa hebat kualitas ibadah kita. Sebab ibadah itu meskipun sama konon, ya sama, tapi nanti kualitasnya juga berbeda-beda. Kuning masalah ibadah. Jadi wong sodakoh pada bayar 20.000 kan. Nominal sama ya, 20.000. Tapi nanti beda-beda. Ya, kualitasnya itu berbeda-beda ya. Atau lagi orang sholat. Orang sholat juga ya sama sholat sih. Langko kang luwi saking 4 rakaat pokok sholat duhur. Ya, sama ya. Tapi nanti kualitasnya itu berbeda. Dan yang menentukannya itu yang disebut dengan ihsan. Kalau memang kita itu nilai ibadahnya sudah betul-betul berkualitas, berarti ihsan namanya. Ya. Jadi benar-benar ngelakoni ibadah itu yang dilihat itu adalah Allah. Nah, itu namanya berihsan. Jadi kualitas ibadah baik itu perintah ataupun larangan, ya, itu juga berbeda-beda. Ano wong kang bertobat, beli diskotik maning, ya, beli mocking cewek maning. Tapi penyebabiku karena wis bangkrut, duitnya wis langko. Nah, kemudian dia bertobat. Iya bagus, ya. Arane masih tetap oleh pertolongan Gusti Allah, ya. Artinya masih dibimbing oleh Allah. Kemudian dia kembali lagi nih Gusti Allah, masih bagus. Tapi buku kang luwih bagus, duitnya masih akeh, masih ada kesempatan, tapi ngerem kono. Ya, berarti dia itu tobatnya betul-betul nasuha.
karena nasihat. Ya, duit masih ana. Ya kan? Untuk kanggo hura-hura masih kebak lamun anu kok. Nah, tapi dia kemudian menyadarinya, ya, kembali kepada Allah. Nah, itu jauh lebih hebat daripada kau wis bangkrut dingin tuh kan ya. Ari wis bangkrut dingin anu unsur radu kepaksa kono anu ya. Apanan mana yang duit wis langka. Kan begitu ya. Sama ya. Jadi dalam menghindar daripada kemaksiatan atau menuju kepada pertaubatan juga nanti kualitasnya akan berbeda-beda. Dan janji Gusti Allah bahwasanya bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan memberikan keberuntungan ya. Faqad fazal muttaqun ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan di duniawi ataupun keuntungan atau keberuntungan di akhirat nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya lagi bahwasannya orang yang beruntung itu lebih hebat dari orang pinter. Ya. Tapi yang hebat lagi itu adalah di samping pinter juga beruntung. Ya. Wong goblok beruntung mending masih kategorinya bagus. Ya. Tapi pokok pinter beruntung itu jauh lebih hebat lagi. Kang parah iku wis goblok beli beruntung. Ya, wis paling blenak kan lah ya. Jadi dalam rangka menjalani hidup iki kita juga perlu keberuntungan ya. Nah, cara untuk mendapatkan keberuntungan yaitu dengan cara ya kita bertakwa ning Gusti Allah. Gantungaken perkara kita iki kabeh ning Gusti Allah ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan kebukai jalan ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Jadi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah nanti akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kang beli diduga-duga. Ya. Arane min khairi la yahtasib. Ya. Hari sampean menggawe anggal dino li gaji semene kan wis terduga lah bener. Ya, bakal oli semene. Nah, pokok min khairi la yahtasib sih ya beli weruh. Ya. Temu-temu anabai. Nah, itu adalah rezeki min khairi la yahtasib ya. Jadi bahwasanya kita juga sadar dalam mengarungi kehidupan ning dunia iki tentunya Allah menciptakannya atau sudah menjadi sunnatullah berpasang-pasangan. Anu langit, anu bumi, anu siang, anu malam. Ada bahagia, ada menderita. Ada susah, ada senang. Itu berlaku bagi siapapun. Ya, mulai dari para nabi sampai ya kita-kitaan umatnya ya. Berlaku bagi siapapun baik itu presiden ya, pejabat ataupun rakyat ya. Dan juga berlaku bagi siapapun itu ya, bagi orang kaya juga bagi orang miskin juga sama ya. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu pasti akan mengalaminya kon ya. Bagianan duitnya akeh kan kepengenan berkelakon pusing deh. Nah, ya kan? Duit akeh kepengenan beli kelakon pusing. Ya. Atau maning misalkan duit ana cuman mangan ku akeh yang dipantang. Nah, ya kan? Iyo hari duitnya sih bahagia kan begitu ya. Cuman ning kesehatan nih kang bahagia. Ya jadi setiap siapapun ya pasti mengalami
apakah itu kebahagiaan ataupun penderitaan. Itu berlaku bagi siapapun. Makanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menyikapi situasi dan kondisi hidup. Ya, situasi kondisi hidup itu kita nggak tahu. Ya, kadang dipai enak, kadang dipai blenak. Kan konon enak yo kita nyaluk, ya kan? Tapi nyaluk kan durung tentu diwujudakan kan. Blenak beli jejaluk maning teko beli. Ake teko. Ya kan? Jadi artinya orang yang bisa menyikapi situasi dan kondisi hidup itu, yo ketika misalkan kang teko iku kang kurang enak, yo kita bersabar. Ya. Nah, lamunan kang teko kang enak, ya berarti kita bersyukur. Ya, iku. Nah, kemudian maning Kanjeng Nabi dawuh ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah kapanpun, esok, awan, bengi, wis pokoknya setiap waktu lah. Haitsuma kunta, ya. Kapanpun dan dimanapun, ya, ning masjid, ning tajuk, ning jondol, ning kantor, ya, ning pegawaian, ning pabrik, ning pasar, iki tetap kudu bertakwa kapanpun dan dimanapun, ya. Aja ning masjid bae, kan kono ya. Sebab bertakwa itu ya dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Artinya lagi enak ya tetap bertakwa, blenak pun tetap bertakwa. Ya, aja sampai enak bae bertakwa, donge blenak akhirnya putus asa. No, aja sampai ya. No, kang parah maning beko lagi enak yo kelalen, kelingan sama sekali, ya kan? Donge wayai blenak bunuh diri. No, iku luwih parah maning ya. Dipai enak dikelingan karo Gusti Allah, dipai blenak putus asa. Ya, itu paling anu maning ya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Dan ketika kita itu sudah melakukan kemaksiatan, keburukan, itu pasti ngelakoni kabeh, ya. Jadi kemaksiatan apakah itu misalkan zahiri beli, ya bisa jadi batini kita yang bermaksiat, ya kan? Apakah itu sombong, apakah itu hasud, itu kan batin ya, jeruan lah bahasa. Atau lagi kemaksiatan yang dohir, ya kan? Yang dohir itu berbuat jahat, menzalimi kepada seseorang. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ketika kita sudah melakukan keburukan, maka imbangilah atau diurugi bahasa itu, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya. Karena perbuatan baik itu bisa untuk apa sih, menghapus, ya, menghapus atau lamunan menyeimbangkan timbangan kita konon, ya. Jadi blesake semene bagusi luwi ake, berarti kan luwi antep bagusin kan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan atau akhlak atau dengan budi pekerti, dengan cara-cara yang baik, ya. Jadi kalau akhlak itu adalah sikap, ya. Jadi akhlak itu adalah sikap, akhlak itu adalah perbuatan, itu disebut dengan akhlak, ya. Makanya ada akhlak hasanah yang bagus, ada akhlak sayyi'ah, adalah akhlak yang buruk, ya. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus, ya. Syukur-syukur kita bisa menjalankan apa-apa kang dikongkon Kanjeng Nabi, takhallaku bi khuluqillah, ya. Artinya bersikaplah sebagaimana Allah, ya. Dalam pengertian apa sih bersikap seperti Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Artinya kita juga harus berakhlak demikian kepada siapapun, ya. Kita juga harus lego atiye,
kudu pemaaf, kudu penyayang, kan konon ya. Sebab ketika kita pengen disayang nih Gusti Allah, ya hati ya dikit nih, ya duwe beli rasa penyayangi, kan begitu. Jadi ketika hati kita memiliki kasih sayang yang tinggi, maka kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita juga tinggi, kan begitu. Ya, jadi ketika kita pengen mendapatkan pertolongan Allah, ya maka kita juga harus bersikap menolong juga kepada sesama. Wis konon benu, ya. Jadi sing jelasi ketika pengen dimelasin Gusti Allah, ya kita kudu duwe sifat melas. Ketika kita pengen ditolong nih Gusti Allah, ya kita juga kudu peduli maning. Bahwa wong kang butuh pertolongan, ya kita kudu nolong. Nu kan konon. Dan aja khawatir pertolongan di Gusti Allah sih jauh lebih besar daripada sampean kang keluaraken ngono. Ya. Artinya lebih berbobot. Iku. Nah, kemudian maning watakhallaku bihulukil anbiya wal mursalin. Jadi Kanjeng Nabi ya bersikaplah atau berbuatlah sebagaimana sikap daripada para nabi dan para utusan. Pribisi sikape beli selamat dewek. Ya. Artinya sikap daripada para anbiya wal mursalin ini adalah memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan, kepada siapapun, ya. Jadi selalu berbuat perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dudu selamat dewek wae kok, ya kan? Artinya langko kang para nabiku ibadah dewek baik kemudian tidak mengajak-ngajak, tidak, ya. Artinya ketika kita ini memiliki kesempatan untuk mengajak-ngajak, ya ajak, jadi aja ibadah dewek baik, ya kan? Jadi ngejak batur untuk beribadah kepada Allah. Atau maning ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya kita tolong. Ya, itu adalah akhlak dari para anbiya wal mursalin itu memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan, kepada siapapun. Nah, itu maksudnya akhlaknya begitu, ya. Mau sampean dikongkon nih Kanjeng Nabi ku kang kira-kira mau konon. Jadi duduk dikongkon selamat dewek wae kudu. Ya, kang kira-kira bareng-bareng, ya. Nah, kemudian maning watakhallaku bihulukil aulia, ya, berakhlaklah atau bersikaplah sebagaimana sikape para wali, para kekasih Gusti Allah. Pribesi, ya dalam menyikapi kondisi hidup iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ajo wedi, ajo pusing. No, kan ya. Itu kan berarti anjuran-anjuran yang perlu kita lakukan ya dalam menghadapi kehidupan apapun. Ya jangan kita takut aja wedi bimangan, aja wedi macem-macem, kan begitu ya. Dan juga ketika misalkan wis benar-benar menderita, ya jangan susah, ya. Nah, itu adalah akhlak atau sikap, ya, daripada para aulia illahi ta'ala, ya. Wis diterusakan dikit. Wa qauluhu tahirun. Wa qauluhu tahirun yu'khadhu minhu annahu law tayammama biturabin tahirin ala syai'in najisin fa innahu yujzi'u wa huwa kadzalik. Wa qauluhu tahirun utawi perkataane Kiai Musannif ning lafat tahirun yu'khadhu iku bisa dialap minhu saking kata-kata tahirun. Annahu sak temani kelakuan lau tayammama lamunan tayamum sapa wong biturabin kelawan debu tahirin kang suci ala syai'in ning suwiji-wiji najisin kang najis, ya. Fa innahu mangka sak temene turabin tohirin ala syai'in yujzi'u iku nyukupi apa si turabin tohirin ala syai'in najisin wa huwa utawi al hukmu iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono yujzi'u. Artinya kesimpulannya
perkataannya Kiai Musonib di sini yang mengatakan dengan memakai debu yang suci, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya ketika ada seseorang yang bertayamum dengan memakai debu yang suci, debunya suci ya, tapi menempel pada sesuatu yang najis ya. Debunya suci cuman menempel pada sesuatu yang najis, maka itu cukup. Kono cukup itu berarti boleh. Lah apa? Ya. Artinya begini, ketika misalkan tembok ini najis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tembok itu najis ya, cuman ada debunya ya. Tembok itu najis cuman anu debu paman ya. No. Maka boleh nggak kita bertayamum dengan memakai debu yang menempel pada najis itu? Ya maka boleh jawabannya ya. Ya dengan catatan ya harus sama-sama kering ya. Ya kalau teles ya nggak boleh untuk bertayamum. Hari pokok teles ya langsung beledugan nih masalahnya ya. Ya. Summa la buddha, mangka nuli-nuli ora kena ora, artinya harus fiturabi ing dalem debu, mingkaunihi saking anane aturab, ana iku kholison, iku murni ya. Debunya juga harus dengan memakai debu yang murni, artinya debu yang tidak kecampuran apa-apa. Arane debu kang murni. Fala yasihu, mangka ora sah apa at-tayamum, apa bertayamum biturobin kelawan debu makhlutin kang dicampur bidakikin kelawan tepung wa za'faron dan juga minyak za'faron ya. Jadi debunya harus betul-betul murni ya, debu yang murni, debu yang tidak tercampur apapun. Maka tidak boleh menggunakan debu yang bercampur dengan tepung, apakah tepung aci, tepung terigu, ya, bercampur dengan semen, bercampur dengan pupur, ya, kecampuran apapun, maka ini tidak boleh digunakan untuk bertayamum ya, wanahwihi, dan juga sepadane mau dakikin waza'faron itu pokoknya sih apapun bentuk campurannya ini dilarang, tidak diperbolehkan. Kecampuran rinso, kecampuran kopi ya. Non? Ya kalau mazhab Maliki itu ya boleh lah. Karo sabrang garing kan boleh, anu gitu ya. Ya kalau mazhab Hanafi atau Maliki ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang dimaksud turab itu adalah debu, pasirnya saja juga nggak boleh ya. Jadi dibatasi ya. Jadi pendapatnya Imam Maliki, kalau Imam Hanafi ya semua unsur yang dari tanah ya boleh ya, yang unsur dari tanah ya, termasuk anu beledugan suguhane kayu kan, oh siapapun ya. Bila khilafin kelawan tanpa ana khilaf, artinya tidak ada perbedaan, semua sepakat bahwasanya debunya itu harus murni, tidak kecampuran apapun. Wakaza lan kaya dene mengkono-mengkono la yasihu laukana lamunan ana opo al kholid perkara kang nyampur ana iku kolilan iku titik ala sahih menurut pendapat kang sahih ya. Jadi menurut pendapat yang sahih ya, maka
walaupun campurannya itu sedikit, itu juga tetap tidak boleh. Wal kasir dene utawi kang diarani akeh iku barang euro kang bisa diteleng opo ma ya. Jadi kalau banyak itu kategorinya adalah ketika bisa dilihat jelas kono campuran itu jelas ya. Katon wal kolil dene utawi kang ngarani seditik iku ma la yadharu, iku ma barang la yadharu kang ora jelas opo ma. Ola ngendika hu ing al kasir mayuro wal kolil mala yadhar sopo al imam haromen, kang dimaksud imam haromen ya. Imam guru Imam Ghazali, termasuk salah satu guru daripada Imam Ghazali. Sumala Buddha, mangka nuli-nuli ora kena ora, wajib berarti harus ya. Fiturabi ing dalam debu mau aidon halimaning halimale opo alla yakuna opo arep nyentah ora ana opo turab debu mau ora ana iku mustakmalan debu yang mustakmal kalmai kaya dene banyu alas sohihi menurut pendapat kang soheh ya. Jadi debunya tadi juga bukan termasuk debu yang mustakmal. Jadi ada debu yang mustakmal, sama seperti air mustakmal. Li'annahu kerana sak temene mustakmal ubihu iku diwenangaken bihi kelawan apa sih mustakmal opo ma perkara kana kang ana opo sima ana iku mamnuan dicegah opo minhu ma ya. Karena mustakmal itu bisa melarang sesuatu yang harusnya diperbolehkan. Artinya air itu sebetulnya boleh ketika digunakan untuk wudhu kan begitu ya. Tapi ketika ada mustakmal, penyebutan mustakmal, maka dia bukan air mutlak lagi ya. Jadi mustakmal ini bisa menghambat sesuatu yang diperbolehkan ya. Tadinya air itu boleh ya, cuman karena mustakmal jadi tidak boleh digunakan kan. Artinya sudah merubah kemutlakan air. Sebab salah satu yang menyebabkan air itu tidak menjadi mutlak lagi yaitu ketika air itu mustakmal ya. Ya bisa saja karena air itu tercampur benda-benda yang lain. Benernya sih oli cuman karena kecampuran banyu rinso ya atau kecampuran sabun, nah sehingga dia suci namun tidak mensucikan ya. Hari banyu kang lakli nemu sumur tiba-tiba banger pun tiga saya mungkin siapa ya mangga ya. Kalau memang jelas bahwasannya bangernya itu betul-betul karena penyebab adalah najis, penyebabnya adalah najis ya, maka itu tidak boleh, berarti airnya itu sudah tercemar dengan najis. Cuman permasalahannya begini, sebab bangere banyu itu belum tentu juga disebabkan karena najis kan ya. Ya, mungkin karena perubahan-perubahan yang apa sih alam atau perubahan yang lain kan begitu, sehingga air itu menjadi banger, menjadi bau. Jadi oh iya, ya berarti kan penyebabnya bukan karena najis sebetulnya ya. Jadi kalau memang kebangerannya itu atau baunya itu disebabkan oleh ya kitanya yakinnya ya, masalahnya yakinnya itu karena najis,
ya maka air tersebut ya menjadi najis. Tapi ketika misalkan kita meyakinannya bukan karena najis, tapi karena perubahan alam atau iklim atau pengendapan apapun misalkan, ya maka itu tetap masuk dalam kategori suci, ya masih kategori mutlak ya. Nah itu nanti dikembalikan kita keyakinannya bagaimana kan begitu, ya. Jadi kalau apa sih secara yakin sih ya harus kita tanyakan dulu penyebab ya. Apakah betul-betul asli karena kecampuran banyu jeboran, nah, ya kan? Nah kemudian akhirnya menjadi apa sih berbau atau bukan karena itu kan konon ya. Nah kemudian begini ya, ketika kecampuran banyu jeboran itu sendiri ya kan, banyu jeboran najis beli, hah? Yakin berarti tempat nguyu tempat apa ya, nah, berarti najis, nah, ya kan. Nah kemudian mancing ning sumur, nah, ya kan, mancing ning sumur. Nah kemudian akhirnya banyu sumur itu baunya itu berubah ya. Maksudnya berubah itu apakah karena perubahan penyebab najise atau karena ceborane, kan konon ya. Nah itu kan perlu ditanya lagi ya. Ya kalau kita pengen berhati-hati ya maka ya harus ditakonakan ya penyebabnya. Tapi lamunan kita yakini ini perubahannya bukan karena najis, ya nggak jadi masalah. Itu saja. Wal mustakmalu, utawi debu yang mustakmal iku ma debu lasiko kang tetemu opo ma bil odwi kelawan anggota ya. Jadi debu mustakmal itu adalah debu yang menempel kepada anggota yang ditayamuminya itu, itulah yang disebut dengan debu yang mustakmal, itu semacam itu ya. Wakadha lan kaya dene mengkono-mengkono malasiko bil odwi ma utawi debu tanasaro kang kawur opo ma minhu saking malasiko bil odwi ala rojih menurut pendapat kang rojih ya. Nah dan juga debu yang setelah kita bertayamum ditempelkan ke wajah kemudian kawur jatuh ya. Nah maka itu disebut dengan debu mustakmal ya. Jadi misalkan ya taruhlah misalkan kita setelah menempelkan tangan ke debu ya, maka kan seyogianya harus dipindah lagi ya. Supaya apa? Ya karena ketika kita sudah menempelkan ini, tayamum itu kan diawalinya dengan apa? Bukan dengan mengusap kan? Ya, dengan menempelkan tangan kita ke tanah itu sudah dimulai ya. Makanya niatnya itu kan ditempatkan bukan di wajah, tapi ketika tangan ditempelkan kita baru niat. Ya maka kita harus pindah tempat yang lain. Ya, setelah buat wajah kemudian kita cari tempat yang lain. Maksudnya nanti kan jatuhannya ini disebut dengan mustakmal ya, dengan debu yang mustakmal. Wasartul mutanasar, utawi syarati debu yang kawur tadi iku ayyakuna iku arep nyentah ana opo al mutanasar, ana iku masal udwi ya, iku nyentuh ning anggota ya. Artinya debu yang kawurannya tadi itu adalah debu yang sudah menempel ning anggota kemudian jatuh. Oh ya kan konon. Tapi kalau kawurannya ini belum menempel sama sekali, yaitu pun tidak disebut dengan debu yang
mustakmal. Wa illa lan lamunan ora masal udwi ya fahuwa mangka utawi debu mau iku ghairu mustakmalin, iku ora mustakmal. Kala ngendika hu ing mau pendapat tadi sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam syarah kitab Muhadzab ya. Jadi yang namanya mustakmal itu dengan catatan bahwasanya debunya itu bersentuhan dengan anggota yang diusap ya. Baru jatuhannya atau kawurannya itu disebut dengan mustakmal. Kalau tidak tersentuh ya bukan mustakmal. Wa faraiduhu utawi pira-pira keparduane tayamum ya. Jadi fardu atau rukun lah. Jadi sesuatu yang berada di dalam itu namanya rukun ya, atau fardu, kefarduan. Arba'atu asya'a iku ana patang perkara. Jadi fardunya tayamum ana patang perkara. An-niyatu sing pertama niat. Ya, kudu diniati ya. Artinya an-niyatu utawi niat iku wajibatun, iku wajib fit tayammumi ing dalem tayamum. Artinya kalau kita bermazhab Syafi'i, maka dalam melakukan aktivitas ibadah itu wajib diniati ya. Nah, kalau misalkan mazhabnya Imam Malik ya nggak wajib diniati, hanya sekedar kesempurnaan saja. Lil khobari kerana arahi hadis al-masyhur kang terkenal. Karena dalilnya itu ketika ibadah itu wajib diniati adalah hadis yang sangat masyhur, yaitu innamal a'malu bin niat ya. Innamal a'malu bin niat. Artinya bahwasanya sesungguhnya beberapa amal itu bin niat ya. Nah, ini yang menjadikan perbedaan ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya, maka tafsirannya begini. Ini kan belum ada kejelasan kata-kata dengan niat itu apakah harus atau bagus. Kan ya? Apakah harus, apakah bagus. Makanya Imam Syafi'i menyimpulkan bahwasanya hadis ini innamal a'malu binniyat itu kata-kata dengan niatnya itu adalah harus ya. Jadi harus dengan niat. Ai innama yasihul a'mal bin niat ya. Jadi sahnya amal itu dengan niat. Nah, kalau imam yang lain ya itu mengatakan ai innama yatimul a'mal bin niat. Kesempurnaannya amal itu dengan niat. Jadi walaupun diniatkan iki tetap sah tapi beli sempurna kalau menurut mazhab yang lain. Nah, kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, ya maka dalam setiap ibadah ya itu harus dengan niat ya. Artinya ketika sholat ya wajib diniati ya, diniati. Nah, kemudian akhirnya kan bisa untuk membedakan bahwasanya yang kita lakukan itu ibadah dengan olahraga kan ya. Artinya ketika misalkan nggak ada niat ya bisa saja gerakan-gerakan semacam itu ya arane pada baik kayak olahraga aja misalkan ya. Tapi ketika kita diniati untuk ibadah ya maka itu akan menjadi ibadah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab annahu qol ya, lengkapnya begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih
Wa man kanat hijratuhu lidunya awim ra'atin yang kehuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, kan begitu ya. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya setiap amal perbuatan itu dengan niat. Nah, hadis ini ketika ditarik dalam konteks ilmu fikih, ya, maka di situ akan menimbulkan definisi secara ilmu fikih. Ya. Jadi niat secara fikih. Ya. Sebab nanti niat itu beda-beda pengertiannya ketika kita melihatnya dari ilmu yang berbeda pula. Ya. Jadi kalau dalam ilmu fikih yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muktaronan bifi'lihi. Artinya kita menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan pekerjaannya. Ya, artinya dalam bab fikih yang namanya niat itu bisa diprogram, Angus. Ya, kita pengen wudu, cep adie begitu. Artinya bisa diprogram. Ya, itu niat dalam fikih itu ya semacam itu. Kita pengen wudu langsung cep, bisa artinya niat. Pengen sholat artinya bisa dikendalikan lah, bisa diprogram. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf nanti lain lagi pengertiannya. Ya, yang namanya niat dalam ilmu tasawuf itu adalah al-azmu, keinginan atau motivasi kan. Ya, tujuan. Itu kalau kita niat dalam ilmu tasawuf semacam itu. Jadi artinya beli bisa diprogram. Konon ya, beli bisa diprogram. Yang namanya niat dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa diprogram. Karena apa? Karena yang namanya niat dalam ilmu tasawuf itu adalah motivasi kita itu apa. Bukan kononnya. Tujuannya itu apa. Ya, maksudnya itu apa. Ya, jadi keinginan hati yang bisa diprogram. Dari mana keinginan hati itu? Ya dari kebiasaan kita sebetulnya. Ya, dari kebiasaan kita itu bagaimana? Contohnya begini, kalau orang itu kebiasaannya menolong orang, ya biasa ini nolong wong paman, ya terus pokoknya nolong wong terus, ya. Maka ketika dia itu melihat apapun, ya pasti hatiku kerentek, ya kan, pengen nolong, kan kononnya. Jadi wis pakaian bela. Ning daerah Garut itu anu bencana alam, kan begitu ya, anu gempa loh bahasanya, ya kan. Nah kalau orang itu sudah terbiasa menolong orang, ketika menyaksikan semacam itu hatinya langsung krentek, aduh pengen manu gila mana, kan kon ya. Nah, artinya ada sinyal, ada setrum lah. Nah niat semacam ini adalah yang sudah mendapatkan pahala itu maksudnya krentek semacam ini. Jadi keinginan untuk berbuat baik, walaupun misalkan kita beli kecapai melakukan kebaikan ini, kan konon ya. Tapi kita nulis pengen lah menanuh kok. Waduh, mangkat nih Garut lah menanuh kok. Nah, krentek ini adalah ya nggak semua orang memiliki, kan konon ya. Kadang-kadang anu kang oyo rembu bayang us. Ya, lawanan anu ngapa? Wah, yo rembu lah anu ya. Ada yang hatinya tersentuh. Nah, itu yang maksudnya niat-niat yang hatinya tersentuh itu yang dimaksud dengan niat di dalam ilmu tasawuf. Jadi keinginan lah, keinginan untuk berbuat baik, ya kan. Jadi orang yang kebiasaannya itu sering bersedekah, ya. Kali gane ninggange mau sugi sedekah terus, ya. Donge akhirnya melarat, konon ya. Tapi tetap hatinya itu walaupun dia tidak memiliki duit, tergerak pengen ngupai, karena kebiasaan yang pernah dilewati bahwasanya dia suka memberi, kan konon ya. Lamunan je wong iku beli biasa memberi, ya kan. Apa maning misalkan biasa malak, yo maka yo timbul atau tidak keinginannya, kan begitu ya. Jadi maksudnya azam-azam atau motivasi atau tujuan itu adalah ya berdasarkan apa yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya, kan konon.
Ya wong kang biasa sembahyang tahajud. No, bagianan misalkan sikile lagi kesleo, lagi apa atau lagi manastis konon-konon kan. Angger kan duwe kretek. Ya, no, pengen tahajud. Nah, maksudnya semacam itu yang sudah mendapatkan ganjaran itu ya semacam itu. Jadi niatul mar'i itu maksudnya semacam itu. Niat seseorang melakukan kebaikan itu dengan niatnya saja dia sudah mendapatkan pahala yang dimaksud kian konon dudu niat kang diprogram. Ya, maksudnya niat kang diprogram. Wah, kita tak niati beloh anggo anu, ya cangkem kunci. Ya, hatinya itu tidak tergerak sama sekali ketika kita tidak terbiasa ya. Jadi kerentek baik itu, kerentek bagus itu adalah melalui proses ya, proses yang panjang, kebiasaan-kebiasaan baik kita sehingga kemudian masuk ke dalam hati kita. Nanti kalau sudah masuk ke dalam hati kita, walaupun kita tidak melakukannya, ya kita sudah mendapatkan pahala karena hatinya selalu dua kepengenan bagus. Jadi semacam itu. Nah, kalau niat dalam ilmu tauhid ya niat itu adalah konsentrasi kan begitu. Al-khusyuk kan begitu. Al-khudur, konsentrasi, menghilangkan selain Allah. Nah, itu namanya niat dalam versi tauhidnya semacam itu. Jadi masalah niat saja itu kalau dilihat dari ilmu yang berbeda, maka pengertiannya akan berbeda. Apa maning ketika kita mengatakan niat secara umum, ya itu jauh maning kayak kono bal-balan niat lagi. Maksudnya sih dudu niat nawaitul bal-balan dudu lah menan kok. Maksudnya semangat beli kan kono. Iya, wong ku menggawe ku niat beli bosku. Kan kono ya. Maksudnya serius to beli, ya. Ya artinya nanti beda-beda lagi. Wali annahu lan kerana sak temene tayamum iku ibadatun ibadah karena tayamum itu merupakan ibadah. Faftaqara mangka butuh oposi tayamum ilan niati maring niat kasolati kaya dene salat wal wudu'i lan wudu ya. Jadi karena tayamum ini merupakan ibadah, maka butuh terhadap niat sama seperti sholat. Nah, peletakannya niat itu yaitu ketika kita melakukan aktivitas pertama. Ya, paham ya? Jadi ketika sholat berarti niat ini di pada waktu apa? Pada waktu takbiratul ihram. Ya, jadi begitu Allahu Akbar itu langsung ati dikeren tegakan ya. Lamun sholat maghrib ya sholat maghrib, sholat isya ya sholat isya. Jadi ketika kita membaca takbiratul ihram, ya maka itu hatinya dikeren tegakan. Ya, ya walaupun misalkan beli pas kapi tapi anu kang nyangkut saja, itu kategorinya sudah cukup. Beli kudu-kudu begitu Allahu Akbar pas meragat kok beli. Ya, jadi pokoknya sih ketika ada yang menyangkut saja, ya artinya beberapa persen itu ya sudah cukup ya. Nah, ketika kita berwudu maka niatnya diletakkan ketika kita membasuh muka. Jadi begitu banyu nempel ning rai, hati kerentek. Ya, itu pengen wudu. Ya, jadi beli kudu-kudu pas begitu nempel nih kene kemudian adi iku nawaitul wudu ali rafil adas ya perlu sampenan pas mekonon lah artinya ketika ada yang menyangkut saja itu sudah cukup ya. Wa kaifiyatuha dene utawi tata carane niat ya, cara niat iku ayanuya iku arep nyentah niat sopo mutayamim orang yang bertayamum niate istibahatas sholati yaitu niat amrih kawenangakane sholat artinya niat tayamum listibahatis sholatil fardi atau sholatil wajibah ya. Jadi kerentege begitu tayamum iku kita niat ini sambiran oli sembahyang wajib. No, kan ya. Jadi kata-kata sembahyang wajib
iki kudu disebut ya ning jero ati no. Jadi kita iki maksudnya supaya oli nglakoni sembayang wajib ya. Pokok wajib beli disebut, misalkan isun tayamum listibahati ngemyak Quran misalkan ya, untuk mashil Quran. Wajib ya, wajib mentakyin kefarduannya itu wajib ya. Iya, jadi tujuannya itu untuk sholat yang wajib ya. Nanti jadi begini ya, jadi kalau memang waktunya ini kan wis mancing ya, sebab tayamum itu syaratnya itu harus masuk waktu ketika kita pengen kenggo sholat kang wajib ya. Jadi misalkan sholat duhur, berarti tayamumnya kita harus sudah masuk waktu duhur ya. No, maka kita harus menyebut mentakyin kata-kata sholat wajibnya ya. Kalau kita sudah mentakyin sholat wajibnya, ya maka sholat wajibnya boleh, sunnah-sunnah yang lainnya juga boleh ya. Tapi kalau kita misalkan tidak mentakyin, maka kita hanya sebatas kesunahan-kesunahan saja ya, kan begitu ya, sebatas kesunahan-kesunahan. Jadi mentakyin sholat wajibnya ini ya. Nah, yang tidak wajib itu mentakyin jenis sholatnya, misalkan beduk atau asar kan kok beli wajib ya. Sing penting kita ngelakoni iki karena untuk sesuatu yang fardu ya, untuk sesuatu yang fardu ya. Ya beli cukup ya. Nawa itu tayamum listibahati sholatil fardi lah, atau al mafrudoh ya, atau al wajibah. Begitu. Jadi kata-kata wajibnya ini harus dinyatakan juga. Wala yakfi, lan ora cukup, tidak mencukupi. Opo ayanwiya, opo arep nyentah niat sapa mutayamim, niat rof al hadasi, niate ngilangaken hadas ya. Li anna tayamum, karena sak temene tayamum iku la yarfa'u, iku ora bisa ngilangaken apa si at tayamum hadasahu ing hadase mutayamim ya. Karena apa? Karena tayamum ini tidak menghilangkan hadas dari mutayamim. Jadi tujuan tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas ya. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin As, maring sahabat Umar bin As, lama asobat semangsane ngenani hu ing Amr bin As opo janabatun opo janabah. Jadi berdasarkan hadis ketika itu ada sahabat Amr ibnul As dalam kondisi janabah, fatayammama, maka tayamum ya sopo Amr, wasolah lan solat sopo si mau Amr bi ashabihi kelawan pira-pira sahabati Amr. Fakola mangka ngendika lahu maring Amr sopo alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholaita anatah salat sira bi ashabika kelawan pira-pira bature sira, wa angta hale utawi sira iku junubun, iku dalam kondisi junub. Artinya hadis ini Nabi tidak melarang, tapi mengatakan bahwasanya kondisinya Amr itu tetap dalam kondisi junub. Artinya junubnya itu enggak hilang. Makanya tayamum itu tidak bermaksud untuk menghilangkan hadas ya, hanya untuk kebolehan kita melakukan aktivitas. Jadi bukan karena menghilangkan hadas. Wali annahu lan kerana sak temene tayamum lau rafa'a lamunan ngilangaken ya oposi tayamum hu ing hadas ya. Dan juga karena alasannya andaikan saja tayamum itu, apabila tayamum itu bisa menghilangkan hadas, lama batola
mangka ora batal apa si tayamum, ora batal biru yatil mai kelawan ningali banyu, kal wudu'i kaya dene wudu bil mai kelawan banyu. Jadi ketika tayamum itu bisa menghilangkan hadas, ya maka nggak ada yang membatalkan hadas itu melihat air sebagaimana wudhu. Artinya orang yang bertayamum itu ketika melihat air ya batal, ya. Ketika dia tayamumnya itu karena tidak ada air, ari beku karena sakit sih yo. Apa nang pinggir kali apa nang apa kan yang tayamumnya karena sakit, duduk karena tidak adanya air. Tapi kalau tayamumnya nggak ada air, misalkan panas nyedak kemudian udan ya batal, ya. Nah, seketika itu batal, ya, tayamumnya batal. Nah, jadi begitu pula orang yang junub tayamum karena nggak ada air, misalkan dalam banyu, ya berarti ya wajib adus maning, ya kan begitu ya, wajib adus maning. Dan juga nanti orang yang apa sih tayamum itu kan untuk satu kefarduan. Jadi ketika pengenan apa sih dorong nemu nong air dalam kondisi junub ya tayamum maning, kan begitu ya. Jadi tayamum satu itu untuk kefarduan satu ya, tapi untuk kesunahannya boleh yang lain-lain. Wala takfilan ora cukup opo niyatut toharoh anil hadasi alas sahih menurut pendapat kang sahih, dan juga tidak cukup niat toharoh anil hadas. Jadi nawa itu tayamuma atau apa sih lit toharoti anil hadas itu juga tidak cukup. Jadi untuk menghilangkan hadas enggak cukup, untuk apa sih sesuci dari hadas juga tidak cukup. Jadi istibahah itu ya, istibahah itu amrih kewenangan supaya diperbolehkan, maksudnya begitu. Walau nawa sekin lamunan niat sapa mutayamim, niat ada afardit tayamum, niate nekani kefarduane tayamum. Au faridotit tayamum ya, utawa kefarduane tayamum. Fawajhani mangka iku ana rong pendapat. Ya, jadi ketika dia itu niatnya nawaitut tayamum fardul lillahi ta'ala saja ya, karena kefarduan. Maka ini ada dua pendapat. Ahaduhuma utawi salah sijine wajhani iku yakfi, iku cukup apa niat kang model mengkonon ya. Jadi salah satu pendapat wis cukup lah. Jadi nawaitu tayamum fardul lillahi ta'ala itu sudah cukup ya. Sing jelas lamun anu kok kefarduan tayamum, nah berarti itu sudah mencakup tujuannya itu adalah untuk diperbolehkan, kan begitu. Kal wudu'i kaya dene wudu, wa asohuhuma, dene utawi kang lebih soheh daripada pendapat dua tersebut, berarti anu soheh anu asoh, kan begitu ya. La yakfi, iku ora cukup ya, iku ora cukup ya. Jadi kalau soheh itu pendapat yang diambil dari Imam Syafi'i ya, pendapatnya Imam Syafi'i namanya soheh. Tapi kalau asoh itu adalah kumpulan dari ashabus Syafi'i ya, jadi asoh itu ya lebih kuat daripada soheh ya, semacam itu. Wal farku dene utawi perbedaane iku annal wudu'a, iku sak temene wudu, iku kurbatun, iku kurbah, peparak atau ibadah, maksudatun kang dituju fi nafsiha ing dalam awak dheweke kurbah ya, karena wudu itu ya tujuannya itu adalah ibadah. Walihada lan kerana arahe mengkene annal wudu'a kurbatun maksudatun ya, yundabu ikut disunahkan opo tajdiduhu, opo nganyar-nganyarakaken wudu, najdiduhu tajdid nganyar-nganyari wudu.
Nah, apa perbedaannya? Kalau wudhu sih, itu wudhunya saja itu sudah murni ibadah. Wis beli apanan ngapa-ngapain mana kan? Kono ya. Nah, paham li? Jadi maksudnya, iro nang apa? Wudhu pengen sembahyang toh, beli pengen wudhu baik. No, itu sudah ibadah. No, kalau tayamum itu kan harus ada penyebab. Iro apa tayamumku? No, kan konon. Harus ada, oh kita pengenan sholat. No, itu kan berarti ada kaitannya. Tayamum ini merupakan ibadah yang ketika disangkutkan dengan ibadah yang lain. No, kalau wudhu, ya enggak. Ya, sampean beli apanan ngemek Quran pun, beli apanan sholat pun, beli apanan apa, wudhu maning. Wah, ya tetap wudhunya itu ibadah. Ya, kini sepahat wudhu maning. Peragat maning 5 menit maning, wudhu maning. Itu ibadah, maksudnya kono. Berarti tanpa embel-embel untuk apapun, tetap wudhu itu ibadah. Nah, kalau tayamum itu kan harus ada embel sampiane pengenan sholat, sampiane pengenan apa, kan begitu ya. Jadi apa sih kondisi wudhunya itu sendiri sudah merupakan ibadah. Maka ketika apa sih tajdidul wudhu itu tetap disunahkan. Ya nggak ada tajdidul tayamum, itu nggak ada, kan begitu ya. Karena tayamum itu ibadah ketika dikaitkan dengan yang lain. Ya, kalau wudhu tidak dikaitkan dengan yang lain, ya itu ibadah. Kan konon ya. Jadi pengen sholat pun kan, ya pengen apa? Ya pengen wudhu baik, jadi pengen sembahyang, pengen apa-apa, ya itu wis ibadah. Kan gitu. Kalau tayamum itu kan harus dikaitkan dengan ketika kita pengen melakoni yang lain. Ya. Bikhilafit tayamum berbeda kelawan tayamum. Fa innahu mangka sak temeni tayamum layun dabu. Iku ora disunahaken opo tajdiduhu. Opo nganyar-nganyaraken tayamum. Artinya tidak disunahkan ketika kita tajdid, nganyar-nganyari tayamum. Walawik tasoro, sekin lamunan ngeringkes sapa mutayamim. Ala niyatit tayammumi, jadi nawa itu tayammuma saja, sunniyat tayamum. Lam yadzi, mangka orang nyukupi opo lawik tasoro hi ing mutayamim. Kala ngendikahu ing lam yadzihi sopo al-Mawardi, Imam al-Mawardi. Ya, jadi ketika orang yang bertayamum itu niati diringkes wis niat tayamum baik kok iku cukup ya. Nah, itu berbeda ketika wudhu. Kalau wudhu sih diringkes wudhunya saja itu sudah cukup Bang Us. Ya, artinya ada yang mengatakan cukup lah. Jadi wis biusarofil hadasi al ashur maning kok wis niat isun wudhu itu sudah cukup. Tapi kalau tayamum ini menurut ya pendapatnya Imam Al-Mawardi ini enggak cukup. Ya, Imam Al-Mawardi itu ya ketika yang disebut Qodiani dalam teks Ashabus Syafi'i yaitu Imam Al-Mawardi ya. Jadi termasuk salah satu ulama yang sezaman dengan Imam Ruyani ya. Sekitar 502 lah, 500-an, 500. Nah, Qodiani itu ya berarti ini apa Imam Royani dengan Imam Al-Mawardi ini ya. Yang ketika dalam teks-teks fikih Ashabus Syafi'i itu kita menemukan kata-kata Qodiani itu yang dimaksud itu adalah Imam Ar-Ruyani atau Abul Mahasin Ar-Ruyani. Nah, kemudian ini dengan Imam Al-Mawardi ya, di era 500 Hijriahan ya, kurang lebih 500 Hijriahan. Termasuk juga ulama-ulama yang produktif mengambil pendapat dari mazhab yang lain yang kemudian dinas dijadikan ketetapan hukum untuk kalangan Syafi'iyah ya. Makanya ketika kita mengikuti pendapat Imam Ruyani yang walaupun pendapatnya itu diambil dari mazhabnya Imam Maliki, kita nggak pindah mazhab kan begitu ya. Karena sudah menjadi nas ya, ketetapan hukum ya, ketetapan hukum. Cukup semeton wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah tayamum kan umpamanya aku kayu